Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja suara kami dapat didengar. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Agustinus Banu, bersama anak rohani saya, anak kekasih kami, anak John. Selamat siang anak John. Saat ini kami berdua ingin untuk mau menyampaikan firman Tuhan, dan sesuai dengan firman ini kami berpikir bahwa hidup kita di dunia ini sebagai satu perjalanan mau menuju dua tempat atau menuju ke satu tempat, yaitu tempat sorga. Kalau dua tempat yaitu menuju sorga dan menuju neraka, itu hanya dua tempat saja secara rohani. Maka itu yang perlu kami harus siang hari ini kami ingin untuk mau memberitakan satu firman di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mungkin saya minta anak John untuk membacakannya. Ya, firman ini katakan bilang begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini satu firman saja yang kami ingin mau memberitakan kepada kita, kepada Bapak Mama Saudara sekalian, di mana saja suara kami dapat didengar. Dan mengapa sehingga kami mengambil ayat ini? Karena ini penting. Karena firman ini memang adalah pedoman kita. Dan seperti tadi saya katakan bahwa setiap kita yang hidup di bawah kolong langit ini sepertinya satu perjalanan mau menuju dua tempat. Kalau misalnya orang yang percaya, dia berjalan untuk menuju ke tempat sorga. Sedangkan orang yang tidak percaya, dia akan menuju ke neraka, ke tempat neraka. Maka itu yang perlu kita harus perhatikan. Mengapa sehingga kami mengambil tema ini atau ayat ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini penting karena terkadang kita jalan tidak seturut dengan firman Tuhan. Kita jalan hanya seturut dengan kemauan kita, keinginan kita. Sementara itu kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Ingat Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya teringat satu firman di dalam pertama Yohanes 2 ayat yang ke-16. Ya, pertama Yohanes 2 ayat yang ke-16 dia bilang begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ayat ini katakan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan mata dan keinginan daging. Dan keinginan mata dan keinginan daging ini bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal dari dunia ini. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau misalnya bilang di dunia ini keinginan mata dan keinginan daging dan bukan berasal dari Bapa, kita sekarang sementara di mana? Pasti kita ada di dalam dunia ini. Dan tiap hari yang kita buat adalah keinginan mata dan keinginan daging. Dan ingat Bapak Mama Saudara sekalian, keinginan mata ini atau keinginan daging ini tidak membawa kita ke kehidupan yang kekal atau tidak membawa kita, menuntun kita ke sorga, tetapi menuntun kita ke dalam neraka. Ya, sehingga kami memberitakan
firman ini kepada kita. Seperti yang tadi saya katakan bahwa hidup di dunia ini sebagai satu perjalanan. Tapi perjalanan itu harus seturut dengan firman Tuhan. Karena firman itu pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku. Ya, kalau kita berjalan tidak seturut dengan firman Tuhan, maka kita menuju ke tempat kebinasaan. Kita anggap jalan lurus, tetapi ujungnya menuju ke maut. Misalnya di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi tiap hari yang perjalanan kita, baik pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita ini dianggap satu perjalanan. Ya, perjalanan mau menuju satu tempat atau dua tempat. Kalau orang percaya yaitu pergi ke tempat surga. Kalau orang yang tidak percaya pasti pergi ke neraka. Bagi orang yang berjalan tidak seturut dengan firman Tuhan. Ya. Saya teringat satu firman juga Amsal ya. Mazmur 1 ayat 1. Dia bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ini kembali kepada firman Tuhan. Maka jalan tidak berjalan menurut orang fasik. Maksud orang fasik itu yang tidak berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia jalan seturut dengan keinginannya. Ya. Sehingga Bapak Mama Saudara sekalian, maka firman itu yang menuntun kita. Kalau misalnya pemahaman kita atau perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka jelas Bapak Mama Saudara sekalian, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, walaupun dia orang Kristen. Anehnya sekarang Bapak Mama, kalau kita melihat di dalam praktik kita setiap hari, dia memang orang Kristen. Dia majelis, dia juga pendeta, tapi terkadang perbuatannya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia boleh memberitakan firman Tuhan, tetapi dia tidak memahami. Akhirnya dia keluar, dia praktekkan tidak sesuai. Ya, saya berikan salah satu contoh, misalnya sekarang ini orang berlomba-lomba memang untuk masuk mengikuti ibadah pada hari Minggu, orang Kristen, tetapi mereka tidak mengerti. Akhirnya keluar, misalnya dia anggap minum mabuk itu hal yang bagus, jadi dia mabuk terus. Kalau kita pertemuan di mana hanya ada umumnya orang yang mabuk di situ. Tetapi ingat Bapak Mama Saudara sekalian, kalau misalnya mabuk tidak dilarang di dalam Alkitab, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya dilarang, kalau kita mabuk terus, memang betul itu salah. Kalau Alkitab yang katakan itu salah, memang salah betul. Karena saya membacakan banyak ayat sekali. Misalnya yang satu di dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat ke-18 dia bilang, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini perkataan bilang jangan mabuk. Tapi memang orang Kristen dia tidak mengerti ini ayat. Ya. Lalu misalnya di dalam perjanjian lama, Yesaya 5 ayat yang ke-11. Dia bilang begini, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan api. Bilang celaka. Jadi banyak sekali ayat yang katakan memang itu ini
Kalau kita minum mabuk itu memang jelas, memang salah. Tetapi orang anggap itu jalan yang lurus. Dia perbuatan yang baik. Tetapi dia tidak tahu bahwa jalan itu menuju ke mana. Pasti menuju ke neraka. Ya. Lalu misalnya ada satu ayat juga di dalam bilangan. Bilangan 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Itu kitab Musa. Musa katakan, berbicaralah kepada orang Israel. Itu Allah yang katakan kepada Musa. Dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Jadi ini memang artinya ini melarang ini. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau misalnya orang dia hanya tiap hari minum, mabuk dan seterusnya, ini ayat-ayat melarang. Ya. Jadi maka itu kita harus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tadi bilang firman itu pelita. Kalau orang tidak membaca firman Tuhan, jelas sepertinya orang jalan dalam kegelapan dan dia tidak bisa melihat terang yang baik. Nah, Yesus firman itu sendiri. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, bahwa firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi ini jelas bahwa memang Yesus firman itu sendiri, dan dia datang, dia menjadi terang. Ya, dia genapi yang Mazmur 119 ayat yang 105 itu, firman pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalan. Lalu dia misalnya Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, dia bilang, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang dunia. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, bagi orang Kristen atau orang non-Kristen yang nanti misalnya orang pilihan Tuhan di mana saja berada. Kalau misalnya kita sudah dengar firman itu, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan pakai pemahaman kita. Ya, ada pemberita firman di dalam Facebook atau YouTube, terkadang salah memahami firman Tuhan, akhirnya dia memberitakan tidak sesuai dengan apa kehendak Tuhan atau firman Tuhan itu. Padahal firman itu pelita bagi kaki kita menjadi terang untuk kita berjalan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Ya. Ingat satu firman di dalam kedua Timotius 3 ayat 16. Ya. Dia bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi maka itu segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah firman Tuhan. Ya. Kita punya Alkitab ini 66 kitab. 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Maka itu jumlah semua 66. Ya. Nah, kalau misalnya kita berjalan tidak seturut dengan firman Tuhan ini, maka jelas kita sesat. Kita sesat. Seperti yang tadi saya hadirkan firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, bahwa disangka jalan lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja berada.
Terkadang mungkin orang mendengar pemberitaan kami ini, orang tidak suka. Orang tidak suka. Nah, pasti akan menghina kami bahwa ini sepertinya sok suci. Ingat bahwa kita selagi hidup di dalam dunia ini, tidak ada orang yang dikatakan orang benar. Di dalam Roma 3 ayat 10-12 bahwa tidak ada seorang pun yang dikatakan orang benar. Kita semua orang berdosa. Tetapi ingat bahwa kalau kita percaya Yesus, dosa kita ditebus. Itu bagi orang percaya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dia punya dosa sudah ditebus. Tapi kalau tidak menerima Yesus, minta maaf, dosa tanggungnya sendiri. Dan upah dosa ialah maut, pasti dia akan menuju ke neraka. Dia berjalan-jalan, biar dia orang beragama apapun, tapi tidak percaya Yesus, dia akan menuju ke neraka. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah 4 ayat yang ke-12 bahwa di bawah kolong langit ini keselamatan tidak ada di siapa-siapa pun. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya satu-satunya nama Yesus. Itu firman Tuhan. Ya. Dan kita juga salah satu firman di dalam pertama Yohanes 5 ayat 11-12, hidup kekal itu sudah diberikan kepada kita atau dianugerahkan kepada kita, tapi hidup itu ada di dalam anaknya Yesus. Siapa memiliki anaknya Yesus memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak Yesus, jelas dia tidak memiliki hidup yang kekal. Karena hidup di dunia ini hanya hidup sementara. Maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, praktik-praktik kita yang tiap hari kita buat ini harus kita banyak belajar firman Tuhan supaya turut dengan apa yang saya memang perhatikan orang Kristen ini tidak belajar firman Tuhan dengan baik. Akhirnya dia sesat, dia perbuatan masih bawa tradisi dari nenek moyang yang waktu itu mereka hidup dalam kegelapan. Ya, mereka masih pergi buat hal-hal yang tidak baik, ya, menyembah berhala dan seterusnya. Ya, ingat Bapak Mama Saudara sekalian, salah satunya misalnya kita juga menyembah arwah orang mati itu sesat, karena di dalam sejumlah ayat katakan bahwa menyembah arwah orang mati itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan hidup kita, ya. Maka itu saya kalau menyangkut dengan arwah orang mati, saya berikan salah satu firman ya di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-19. Coba perhatikan ayat ini. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh teramal, dan berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Jadi saya pikir ini jawabannya tidak bisa. Ayat yang ke-20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit pajak. Ya, kalau misalnya ayat ini bilang kalau kita pergi ke orang mati dan berbisik-bisik komat kami, maka memang jelas ini tidak terbit pajak. Lalu ayat-ayat yang lain banyak sekali. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-6, ya, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh beramal, yakni yang bersinah dan bertanya kepada mereka, aku sendirilah akan menantang orang itu dan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsa. Jadi ini memang, nah ini praktik-praktik yang tiap hari kita lihat bagi orang-orang Kristen. Terkadang salah melangkah ini juga. Nah kalau misalnya ayat melarang berpaling, nah ini ayat yang katakan bukan kami, saya dengan anak John yang kami ini ambil ini ayat, atau kami punya pemahaman sendiri. Ini ayat yang katakan
Lalu misalnya yang dikatakan dia ini dirasuh arwah. Ingat bahwa di dunia ini tidak ada arwah penasaran, arwah kitayangan. Dia itu memang ketika mati langsung surga, langsung neraka. Tidak bisa tempat ketiga, tidak bisa tempat sementara di mana. Nah kalau misalnya dia sudah masuk dalam surga, bagaimana dia keluar lagi untuk datang merasuk orang itu? Tidak bisa. Atau misalnya dia masuk dalam neraka, dia mau keluar, itu tidak bisa. Kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat 13 dan seterusnya. Ya. Nah saya baca di ayat Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh beramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka ditimpa kepada mereka sendiri. Ini ayat sudah jelas. Lalu saya akhiri satu lagi di dalam Ulangan 18 ayat yang ke 11 12. Seorang pemetra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh beramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal inilah adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Jadi ini sudah jelas bagi Bapak Mama Saudara sekalian yang bisa diberah. Ayat-ayat ini jelas firman Tuhan yang menjadi pelita, menjadi terang. Kita harus ikut firman Tuhan. Jangan ikut pemahaman kita, tradisi atau budaya atau adat kita yang sejak dari nenek moyang. Ingat adat itu juga dinantan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 15 dan seterusnya. Jadi kita memang ini. Jadi mungkin sampai di sini, kalau mungkin anak John mau tambah, saya beri kesempatan kepada anak John untuk menambah firman Tuhan. Oke, baik, shalom. Sesuai dengan firman Tuhan pada sore hari ini tentang firman, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 105 tentang firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini Mazmur Daud memberitahukan kepada kita bahwa firman adalah pelita bagi kaki kita. Firman adalah terang bagi jalan kita. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dalam firman lain berkata bahwa di dunia ini penuh dengan kegelapan. Di dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita pahami atau jalan-jalan yang tidak kita ketahui. Dan sesuai dengan apa yang kita baca pada Mazmur Daud bahwa firman adalah pelita. Ya, jadi kita perlu merenungkan ini, saudara-saudara. Apa yang dikatakan bagi kita dalam Mazmur Daud ini. Dan kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan kita sadari bahwa satu hari saja kalau kita tidak membaca firman, maka jalan langkah kaki kita akan sesat. Kita tidak tahu di mana ada jurang, di mana ada batu untuk kita terantuk. Kita tidak tahu. Mungkin saja kita jalan, kita terantuk, baru kita tahu kalau ada batu. Kita jalan, kita sudah terjatuh, baru kita tahu kalau di situ ada jurang. Jadi saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membesarkan diri kita untuk setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1. Ya, bahwa orang yang merenungkan Taurat siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita setiap hari membesarkan diri kita untuk membaca firman itu. Untuk membaca firman yang ada, yang saat ini kita pegang dalam bentuk buku, yaitu kitab suci kita, Alkitab. Alkitab saat ini ada juga di HP, ada juga di berbagai media, berbagai perangkat. Jadi mari kita pakai apa yang ada saat ini.
untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Karena melalui firman, di situ kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan arah langkah kita bisa terarah. Seperti tadi Bapak Banu memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita saja belum memahami isi firman ini. Bagaimana kalau kita mau memahami kalau kita sendiri tidak membaca? Setiap hari kita tidak mengambil firman, yaitu Alkitab kita, atau mengambil handphone kita untuk kita isi aplikasi Alkitab. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan secara benar atau ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah ditulis di dalam firman? Seperti yang kita ketahui dalam Yohanes menuliskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah firman yang hidup. Jadi marilah kita membesarkan diri kita. Marilah kita jangan kita acuh tak acuh sebagai orang Kristen. Marilah kita terus untuk belajar tentang firman Tuhan. Mari kita membuka setiap firman. Karena dalam firman terdapat ajaran dan teguran untuk kita. Bahkan terang bagi hidup kita. Bagi jalan hidup kita. Saudara, kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita ini sedang berada di dalam dunia yang gelap. Bagaimana kita mau berjalan kalau tidak ada terang? Bagaimana kita mau berjalan dalam satu hari saja kalau kita tidak membaca firman? Dengan membaca firman, kita hidup dalam terang. Kita sudah bisa berjalan, kita tahu bahwa saya melakukan ini, saya melakukan itu salah di hadapan Tuhan. Yang benar itu seperti apa, seperti yang dituliskan dalam firman. Jadi marilah kita membesarkan diri kita untuk membaca serta mengenal firman yang ada. Marilah kita belajar, jangan hanya kita setiap hari kita hidup katakan sebagai orang Kristen. Kita lahir dari keluarga Kristen, tetapi kita mau mengenal, mau membaca firman saja susah. Pagi-pagi kita bangun, kita tidak melihat firman, tapi kita melihat dahulu HP. Apalagi kami sebagai orang-orang muda, itu sulit sekali untuk membaca firman, sulit sekali untuk belajar firman. Kebanyakan saat ini hanya pagi-pagi bangun langsung melihat HP. Untuk itu kesalahan, salah satu hal-hal yang perlu kita perhatikan yang salah dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, mungkin penekanan untuk kita terus membaca firman. Kita sendiri tidak akan bisa paham. Tetapi kalau kita minta tuntunan dari Roh Kudus, maka kita akan paham dan kita akan dimampukan untuk mengerti maksud dan tujuan firman yang kita baca. Kalau saudara-saudara ada yang masih berat, pagi-pagi bangun mungkin mau membaca firman, atau malam-malam tidur mungkin mau membaca firman, masih malas atau ada rasa malas dalam diri yang tidak bisa kita hindari, marilah minta tuntunan Roh Kudus. Minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepada kita sebuah roh yang memberanikan kita untuk belajar tentang firman. Untuk itu saudara-saudara diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar firman. Kita semua, marilah kita melihat apa yang ada di dalam firman itu, agar kita memahami, kita tahu maksud dan tujuan firman yang dituliskan di dalam kitab suci kita itu, Alkitab, dalam Bible. Untuk itu saudara-saudara, marilah untuk kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan kita lebih dalam. Jangan hanya karena kita Kristen atau Kristen KTP, tetapi marilah kita benar-benar menjadi orang Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman. Untuk itu marilah kita saudara-saudara, kita terus hidup dan mengambil hubungan intim dengan Tuhan, agar kita dimampukan untuk mendekatkan diri, agar kita dimampukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman Tuhan. Baik, mungkin tambahan dari saya seperti ini. Waktu kesempatan saya kembalikan kepada Bapak Banu. Terima kasih, baik Anak John yang menyampaikan beberapa hal tentang firman tadi. Memang itulah yang kami perintahkan ini. Maka kita juga harus setia membaca firman Tuhan.
kalau kita tidak membaca firman Tuhan seperti yang tadi disampaikan oleh anak John, maka memang ya kita tidak tahu jalan mana yang kita mau lalui. Karena firman seperti yang tadi masuk itu bahwa dia pelita dan menjadi terang bagi jalan. Lalu digenapi dalam Yesus bahwa Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Maksudnya mengikuti mau kemana? Di sorga. Tapi menuju ke sorga harus banyak membaca firman Tuhan. Yesus sementara ini kita tidak melihat dia. Karena secara manusianya ada di sorga. Ya, ada di sorga. Dia bukan ini. Nanti kalau misalnya kita baca dalam Kisah 3 ayat yang ke-21, dia bilang Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi dia tinggal di sorga, itu kemanusiaannya. Nah, tetapi keilahiannya dia di berbagai tempat. Maka di dalam Matius 18 ayat 20 bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah. Berkumpul dan menyebut namaku, aku ada di tengah-tengah. Ya, kecuali berkumpul dan buat hal-hal yang tidak baik, Yesus tidak ada di situ. Tapi kalau misalnya saya dengan anak John 2-3 orang, 2 orang berkumpul dan kami 2 berbicara nama Yesus, ya Yesus ada di situ secara keilahian. Karena dia adalah firman yang hidup, firman yang menjadi terang. Ya, jadi kalau barang siapa menolak Yesus, ya silahkan. Tapi ingat bahwa kalau engkau menolak Yesus, nanti kau masuk dalam neraka. Bagi saudara-saudara kita yang lain, agama-agama yang lain, silahkan. Kalau menolak Yesus, ya bahkan orang Kristen sendiri tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia sudah neraka. Ya, dia bukan orang pilihan. Ya, Yesus memilih orang di luar agama Kristen juga, baik di keyakinan lain, ya agama-agama lain, baik Hindu, Buddha, Islam dan agama yang lain. Itu Tuhan Yesus ada pilih mereka di situ. Maka mereka akan bertobat dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kehidupan itu. Ya. Jadi maka itu perhatikan apa yang kami sampaikan ini, firman-firman yang kami sampaikan ini, kita harus banyak belajar. Dan secara hermeneutik Alkitab ini harus membaca keseluruhan firman sehingga mengambil satu kesimpulan. Jangan baca satu ayat bisa bertentangan dengan ayat lain. Ya. Jadi mungkin itu saja yang kami mau sampaikan kepada kita, dan berbahagia bagi Bapak Mama Saudara sekalian, bagi orang-orang Kristen atau orang-orang non-Kristen yang rindu untuk mendengar pemberitaan kami. Biarlah menerima dengan baik, dan terutama kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka kita punya iman atau hati pikiran kita sehingga kita bisa mengerti kitab suci. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak membuka pikiran kita, maka kita tidak bisa mengerti kitab suci. Saya mengakhirinya dengan membaca satu ayat dalam Matius 22 ayat yang ke-29. Dia bilang begini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, karena apa? Kita tidak dibukakan. Maka waktu Yesus kalau membuka pikiran kita, pasti kita mengerti kitab suci. Misalnya di dalam Lukas 24. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Yesus yang membuka pikiran kita. Kalau kita tidak percaya Yesus, kita tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Walaupun kita orang Kristen atau ini, kita tidak mengerti kitab suci. Maka apa yang kita baca itu lewat karena Roh Kudus tidak ada di dalam hati. Ya. Efesus 1 ayat 13 bahwa ketika kita percaya Yesus, baru ada Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Orang yang tidak percaya Yesus, tidak ada Roh Kudus, maka dia menafsir ayat firman Tuhan ngawur karena dia tidak mengerti kitab suci. Ya. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi berbahagia bagi setiap orang yang mendengar dan mau memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Baik, selamat ya siang menjelang sore dan shalom.